Terima kasih, Dokter Muzal. Kita lah boleh langsung ke tanya jawab ya. Ini sudah banyak yang bertanya, tapi saya juga mengingatkan lagi, ini untuk ayah bunda, jangan lupa untuk menyimak tadi poin-poin penting dari presentasi Dokter Muzal untuk nanti jadi menjawab kuis di Instagramnya ya. Oke, ada Bunda Diah Adisti, saya sudah ask to unmute. Sambil menunggu, saya boleh tanya, saya boleh ini membacakan pertanyaan dari Sofwatul. Apakah Bunda Diah Adisti sudah bergabung dengan kita? Halo, Bunda Diadisti? Halo? Belum ya? Oke. Bunda Kolbia dulu di Pasuruan, dok. Ini anak saya usianya 3 bulan, full ASI. Sempat agak kuning usia 3 hari, bersin-bersin, sering kembung, gumoh, kadang muntah, dan BAB cair berlendir. Ini lendirnya banyak katanya, dok. Ada selaput putihnya juga. BB bayi normal, dok, tidak demam. Dan terdengar grog-grog saat tidur, dan saya pegang dada kanannya seperti ada lendir, kadang hilang sendiri, dok. Nah, BAB lendirnya mulai bayi 0 bulan, dokter. Kenapa ya ini? Mohon solusinya katanya. BAB berlendir, dok. Baik ya. Jadi bukan konstipasi ya berarti ya, bukan. Ya, Jadi BAB yang berlendir ya. betul. Pada umur tadi berapa? Mohon maaf. Indri tadi Usia, 3 bulan ya. usianya sih sekarang 3 bulan, tapi BAB berlendirnya dari usia 0 bulan. Ya, biasanya kalau yang seperti ini mesti dievaluasi kembali. Adakah kemungkinan alergi? Jadi misalnya Oke. riwayat orang tua yang alergi ya, ayah atau ibunya mungkin asma atau ada biduran ya, kulitnya sering biduran, alergi ya. Kemudian grog-grog ya. Kemudian eksim, gatal di kulit. Ya, jadi ada keturunan secara genetik alergi. Kalau memang kedua orang tua atau salah satu ada riwayat alergi, ada kemungkinan kita mesti Ya. diperiksa itu, ada kemungkinan ini ada suatu alergi. Biasanya pada bayi di bawah 6 bulan ini alergi susu sapi yang paling sering ya. Ya bisa karena susu sapi yang diberikan, tapi kalau ASI berarti dari ibunya yang makan produk-produk susu sapi atau minum susu sapi sendiri ya. Oke, jadi langkah pertamanya adalah mengurangi alergennya dulu ya. Dicoba dieliminasi di situ ya. Itu alergi, jadi memang harus dikembalikan dicek karena ini tidak bisa hanya dengan ini, kita harus periksa juga bayinya, dilihat kondisinya, apakah kemungkinan grog-grog itu bisa dari alerginya ya, kulitnya bagaimana ya, Ya, mesti periksa. oke. Ya, mesti diperiksa. Ada Ayah Supriyono yang sudah bergabung dengan kita. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore. Selamat sore di mana nih domisilinya Ayah Supriyono? Di Purwokerto. Purwokerto, silahkan dengan Dokter Muzal. Ya. Dokter, izin tanya dok. Jadi ini anak saya kan sebenarnya udah 3 tahun sekarang. Dari usia 1 bulan sampai 5 bulan tuh pernah sih sesekali dia tuh tidak rutin pup, paling cuma 2 hari 3 hari. Terus sempat khawatir konsultasi katanya kalau anak ASI nggak masalah. Nah, dari situ kita oke-oke aja. Nah, setelahnya kan mulai MPASI. Nah, mulai MPASI itu mulai kerasa lagi tuh. Jadi 3 hari, 4 hari, 5 hari baru BAB. Susah. Nah, sampai usia sekarang. Nah, usia sekarang itu 3 tahunan. Di usia 1 tahun anak saya itu Maaf, sempat dikasih ultramimi UHT kan. Nah, kita nggak tahu sebagai ini kan anak pertama, jadi kita nggak terlalu paham tentang masalah kayak gitu ya. Ternyata susu juga menyebabkan susah untuk BAB ya. Saya baru tahu akhir-akhir ini. Nah, masalahnya dok, jadi sekarang di bulan Februari kemarin, anak saya itu sempat mau BAB. Pas waktu mau BAB, ibunya tuh udah gak sabar. Oh ya cepetan BAB gitu kan. Nah, akhirnya anaknya dimarahin sama ibunya. Nah, sejak dari situ, anaknya itu nahan-nahan BAB. Jadi dia tuh sekarang 5 hari sekali baru dia mules. 5 hari sekali baru dia mules. 4 hari mules, hari kelima, hari keenam, paling parah sih hari ke-8. 8 hari dia baru BAB. Nah, kita konsul ke dokter anak di Purwokerto. Dari dokter anak disarankan untuk menggunakan laktosa kan. Terus kemudian, nah anaknya itu sempat trauma di usia awal-awal itu 2 tahunan itu sering disolok pakai mikrolak. Ternyata anaknya kesakitan, nggak suka. Nah, sekarang kita siasatin pas waktu malam hari. Pas waktu malam hari kita coba mikrolak. Nah, kadang dia mules, kadang nggak mules. Nah, kita juga bingung nih, 1 jam kita tunggu, kadang mules, kadang dia nggak mules sama sekali. Nah, secara nutrisi, secara makan, pola makannya cukup lah. Setidaknya 8 suap tuh ada lah, 5 sampai 8 suap itu ada. Nah, pertanyaan saya dok,
Nah, untuk kemarin sempat konsul, apakah itu terkait adanya anomali di struktur anatomi Normal tubuhnya atau atau tidak yang gitu? lain. Nah, ternyata dari fungsionalnya ternyata kemungkinan besar kita belum cek sampai ke USG sih atau ronsen. Nah, pertanyaan dok, untuk penanganannya seperti apa ya dok untuk kasus seperti ini dan apakah penggunaan untuk mikrolat atau lactose itu untuk Aman jangka atau tidak? panjang itu berdampak terhadap respon sensitivitas dari anusnya atau rektumnya? Terima Oke, kasih dok. baik, terima kasih. Dr. Musel, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Supriyono dari Purwokerto ya. Ya. Ya ini seperti ini rata-rata sama Pak Supriyono. Yang ditemuin pada konstipasi pada anak tuh rata-rata begitu ya. Ceritanya hampir-hampir sama ya. Jadi anaknya itu seperti yang saya sebutkan tadi, karena riwayat pernah mengalami sakit saat buang air sehingga trauma itu ditahan. Nah, ditahannya dalam bentuk terlihat seperti anaknya ketakutan, sembunyi, biasanya di belakang pintu atau di bawah kolong, atau anak tersebut menyilangkan kaki kalau mau buang air, atau dia membungkukkan badannya, kemudian megang sesuatu, meja atau ibunya ya, biasanya dipeluk, untuk sebenarnya itu menahan ya, seolah-olah seperti ngedan tapi sebenarnya itu menahan. Itu yang 90% fungsional konstipasi itu ya seperti ini kebanyakan gejalanya ya. Nah, memang lebih sulit karena mengatasinya itu bukan hanya untuk melunakkan saja fesesnya dengan pencahar, tetapi targetnya adalah menghilangkan trauma. Kalau traumanya masih ada, berarti belum selesai masalahnya. Jadi jangan buru-buru dihentikan intervensi. Kadang-kadang kekeliruannya diberikan misalnya pencahar, kemudian melunak, nah dihentikan seolah-olah ini sudah selesai masalahnya. Jadi itu belum selesai karena kadang-kadang kalau traumanya belum hilang, si anak tersebut akan begitu agak keras sedikit mulai nahan lagi. Jadi bisa pengobatan konstipasi ini bisa lama ya, bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan 6 bulan tergantung dari si anak yang anaknya tersebut hilang traumanya. Tapi rata-rata 3 bulan, rata-rata paling cepat gitu ya, rata-rata 3 bulan. Jadi pertama kita harus nomor 1 ya, itu kita tidak boleh memaksa kepada anak atau memarahi ya, menegur gimana. Jadi itu kata-kata negatif tidak boleh ya. Pak, kalau reward boleh, punishment tidak boleh. Jadi dalam hal ini reward yang dibolehkan. Jadi kalau anaknya berhasil tidak menahan, kita berikan hadiah ya. Nah, tentunya kita harus berikan serat yang cukup, cairan yang cukup ya. Dan bila diperlukan diberikan pencahar yang sifatnya osmotik, yang aman ya. Ada beberapa pencahar seperti laktulosa itu aman. Nah, itu bisa diberikan jangka panjang. Dan yang paling penting adalah si anak tadi secara psikologis harus ditenangkan ya. Traumanya harus dihilangkan. Kadang-kadang juga karena toiletnya yang enggak nyaman buat si anak. Trauma itu macam-macam. Ada karena nyeri, karena toilet yang bau, atau pernah melihat binatang, misalnya kelabang atau kecoa di toilet, atau pernah terjatuh di toilet. Jadi berbeda-beda. Jadi ada namanya desensitisasi terhadap toilet fobia. Nah, jadi si anak tadi, ini bagus loh, wangi, nah, nggak apa-apa. Nah, juga ada toilet training yang melatih si anak untuk duduk setengah jam sesudah makan, karena kalau sesudah makan itu ada refleks gastrokolika yang menimbulkan rasa untuk buang air. Refleks ini hilang pada konstipasi karena dia nahan-nahan. Kita akan bangkitkan kembali dengan cara si anak tadi setengah jam sesudah makan, duduk sebentar saja, 2-3 menit, 5 menit, tidak ditarget, harus keluar ya, kamu nggak boleh juga, itu karena menimbulkan trauma. Yang penting adalah duduk. Tapi dilakukan rutin tiap hari. Biasanya setelah 2 minggu mulai ada sensasi atau keinginan untuk buang air. Baik, Dok, lalu pertanyaan kedua, apakah obat pencahar aman digunakan untuk jangka panjang, Dok? Pencahar kita harus pilih, oleh karena itu tidak sembarangan. Ada beberapa yang tidak boleh diberikan lama-lama. Ya, baik. Ada Septi juga di Purwokerto, pertanyaannya hampir sama, tapi ditambahkan ini, rutin mengkonsumsi probiotik nih, gimana nih, Dok? Ini apakah aman dikonsumsi juga? Jadi yang tadi yang paling penting ya, yang paling penting desensitisasi terhadap toilet fobia,
kemudian juga tidak boleh di punishment, boleh diberikan reward ya. Lalu kalau bisa dengan abdominal, perutnya diurut ya searah jarum jam ya. Probiotik sendiri itu boleh diberikan karena ada penelitiannya. Walaupun kalau kita bicara guideline belum dianjurkan untuk konstipasi ya. Tapi itu ada penelitian-penelitian yang cukup kuat ya. Jadi boleh diberikan probiotik. Ya, sudah cukup terjawab ya, mudah-mudahan. Ada Patricia di Jakarta. Mau tanya ini soal gumoh nih, Dok. Apakah wajar apabila gumoh dengan teksturnya cair sampai ke kental? Kental itu seperti yang sudah dicerna di lambung setiap kali minum ASI, direct breastfeeding. Dan volume muntahnya sedikit, kadang-kadang juga banyak. Tapi berat badannya baik sesuai dengan kurva umur atau pertumbuhan. Umurnya bayi 1,5 bulan. Seperti apa, Dok? Gumoh. Teksturnya cair sampai kental. Ya, baik. Ya, gumoh itu ya cair. Atau kadang-kadang menggumpal karena ASI atau susu yang diminum itu akan digumpalkan oleh asam lambung ya, akan menjadi lebih kadang-kadang kalau sudah bertahan lebih lama lebih kental ya, lebih bergumpal. Tapi kalau masih baru ya masih baru minum terus keluar lagi ya lebih cair. Itu wajar ya. Karena bayinya kan baru minum ASI kan, 1,5 bulan baru minum ASI. Jadi memang begitu. Nah, gumoh seperti ini yang disebut tadi infant regurgitation atau gumoh yang fisiologis. Ya tidak perlu pengobatan ya, cukup itu normal ya, itu perjalanan alami bayi itu memang sering terjadi gumoh antara 3 minggu sampai 12 bulan, nanti akan hilang biasanya 6 bulan, 9, paling lama 12 bulan, tadi kan kita lihat perjalanan alaminya paling lama 12 bulan, kalau setelah itu masih atau sudah mulai mengganggu, berat badannya terganggu, tidak mau minum, ada aspirasi ya tersedak, kemudian juga ada perdarahan, bercak darah di gumohnya itu, nah itu sudah tidak fisiologis, nah itu memerlukan pengobatan. Tapi selama seperti Ibu bilang beratnya bagus, anaknya oke, itu tidak perlu khawatir ya. Mungkin posisi-posisi tertentu, sebaiknya si bayi itu dalam posisi setelah minum, itu diposisikan setengah duduk ya, kalau dia terbangun. Setengah duduk jadi dengan 45 derajat ditambah bantal. Nah, kalau dia tidur itu boleh diposisikan miring ke kanan 1 jam, lalu digantikan dengan ke kiri 1 jam. Jadi bergantian ya. Tapi ke kanan terlebih dahulu untuk membantu pengosongan lambungnya ya. Baik. Ada Neva di Banjarmasin. Benarkah jika anak ASI mengalami sembelit, ibu mengkonsumsi kopi dapat mengatasi anak yang sembelit nih, Dok? Dan makanan apa yang harus ibu konsumsi supaya anak ASI yang sembelit bisa segera BAB? Kita mesti pastikan dulu apakah memang sembelit atau memang kalau bayi yang ASI eksklusif kadang-kadang dia bisa mengeluarkan defekasi atau feses, BAB-nya itu, pupnya itu bisa bahkan sampai 3 hari, 5 hari, sampai 7 hari sekali. Selama dia bentuknya normal, jadi jangan hanya lihat frekuensi. Memang didefinisikan frekuensi ya tadi. Kalau udah hari keempat nggak boleh, tapi itu harus ada keras, harus ada nyeri, ya harus ada besar, large. Nah itu baru kita katakan sebagai sembelit. Tapi kalau seminggu sekali bayi ASI eksklusif, tapi keluarnya dia lunak, si bayi happy saja, tidak ada menangis atau mengedan berlebihan, ya bentuk fesesnya juga bagus, tidak besar, atau seperti kerikil, kotoran kambing, itu nggak apa-apa. Jadi ibunya silahkan mau minum kopi, enak kopi. Saya juga minum kopi. Boleh, nggak apa-apa ya. Ada juga faktor-faktor psikologis yang harus kita perhatikan juga ya untuk anaknya ya. Baik. Oke, ada Bunda Suci Muzia, sudah saya bantu untuk unmute. Apakah sudah tergabung dengan kita? Sambil kita menunggu, ada pertanyaan dari Dwi, Yogyakarta, Dok. Kalau anak umur 9 bulan, BAB-nya 3 kali sehari, bagaimana nih, Dok? Dan lalu berampas juga. Dan kalau kentut, bunyinya besar. Apakah ada pencahar yang perlu diberikan untuk anak usia di bawah 1 tahun? Oh, Bunda Suci sudah bergabung dengan kita terlebih dulu ya, Dok ya? Boleh kita sambung dulu? Bunda Suci, di mana ini? Selamat sore. Ya, selamat sore, dokter. Di mana nih? Bertanya, Dok. Sebelumnya kan anak saya sempat operasi. Di mana, Bunda? Ya. Domisilinya di mana? Suaranya. Ya, domisili di Depok. Baik, silakan. Iya. Ini, Dok, sebelumnya kan anak saya sempat kembung, seperti kembung, terus dan ada bunyi kayak kurak kayak gitu terus. Pas dikonsulkan ke dokter anak, itu
awalnya dikira ada alergi makanan, tapi ternyata pas dipantau lagi, kembungnya perutnya semakin membesar. Setelah dipantau lagi, sempat ke IGD, ternyata hisprum, Dok. Nah, itu udah dipantau juga, udah dirawat ke NICU, sampai operasi kolostomi. Nah, itu sekarang udah masih pakai kolostominya, Dok. Mau tanya untuk penyebabnya dan gimana untuk kedepannya mencegah agar anak kita nggak terjadi hispurn lagi. Dan saya kan ada pengobatan ini, Dok, hepatitis B. Apakah ada hubungannya pas selama saya hamil itu minum obat hepatitis B itu ke hispurn anak saya? Gitu, Dok. Baik, terima kasih. Bunda Suci. Silakan, Dokter. Baik, ya. Terima kasih Bu Suci dari Depok ya. Hispurn ini termasuk konstipasi atau sembelit yang organik ya. Justru kita ini jangan sampai salah ya. 90% konstipasi atau sembelit itu adalah fungsional ya. 90% sebagian besar. Jadi masalahnya adalah psikologis yang tadi yang saya sebut tadi ya, trauma. Tetapi yang 10% itu adalah kelainan organ, termasuk yang dialami oleh putra atau putri dari Ibu Suci ya. Itu hispurn. Hispurn itu adalah konstipasi yang organik ya. Biasanya ada tanda-tandanya ya. Ada namanya gejala tanda atau red flag ya, atau alarm sign. Tanda-tandanya kalau seorang anak atau bayi yang konstipasi sejak lahir, nah itu hati-hati ya. Itu mungkin suatu kelainan yang sifatnya organik termasuk hispurn. Kalau dia waktu lahirnya terlambat mekoniumnya atau pup pertama kali waktu lahir itu kan ada namanya pup pertama itu mekonium, warnanya hijau. Itu biasanya kalau hispurn terlambat. Harusnya bayi itu sudah keluar mekonium kurang dari 24 jam. Tetapi kalau sudah 48 jam nggak keluar pup yang hijaunya itu, hati-hati itu bisa kemungkinan ke arah hispurn. Apalagi kalau setelah itu sering susah BAB-nya, si bayi tadi sering kembung, BAB-nya terganggu, sering harus dicolok dulu baru menyemprot keluar. Itu khas sekali untuk hispurn ya. Seperti yang kemungkinan yang dialami Bu Suci itu memang hispurn karena sudah diperiksa, dan itu biasanya kelainannya adalah di paling saraf dari persarafan dari usus yang paling ujung. Jadi itu sebenarnya udah dekat anus ya. Kelainannya itu sarafnya tidak terbentuk. Nah, kenapa tidak terbentuk tidak diketahui sampai sekarang. Itu prosesnya ada di dalam kandungan. Belum tentu ada hubungan ya. Barangkali tidak ada, selama ini tidak ada laporan hubungan dengan hepatitis B, pengobatan hepatitis B. Tidak ada laporan itu ya. Dan sampai sekarang belum diketahui secara pasti kenapa terjadi anak satu hispurn, yang satu enggak. Jadi ibu nggak usah khawatir karena belum tahu ilmu kedokteran untuk memastikan bagaimana mencegahnya ya kita tidak tahu ya. Jadi kalau misalnya mau hamil lagi tidak perlu dengan perlakuan khusus, sama saja ya. Sama saja. Baik. Memang dilakukan kolostomi untuk tahap awal untuk menyelamatkan dulu feses yang menumpuk karena di ujungnya itu tidak ada saraf sehingga tidak bisa bergerak, ususnya menyempit karena tidak ada saraf. Karena menyempit yang di bagian atasnya normal, bekerja keras untuk mengeluarkan, akibatnya adalah usus yang bagian atasnya akan melebar karena bekerja keras. Sedangkan yang di ujungnya menyempit. Akibatnya feses itu tidak bisa dikeluarkan, ususnya makin lebar. Tapi kalau dicolok sedikit akan menyemprot karena dia cuma ada di ujung ya. Itu khas untuk hispurn. Nah, untuk menyelamatkan supaya tidak terjadi namanya enterokolitis, kalau fesesnya nggak dikeluarkan kan kumannya akan berkembang secara jelek ya, mikrofloranya terganggu. Dibuatlah kolostomi sementara, diselamatkan dulu. Nanti tahap kedua baru operasi untuk koreksinya, yang saraf di bagian ujungnya itu diperbaiki ya. Itu tahap kedua, pasti ada tindakan lagi Bu Suci. Baik. Baik, mudah-mudahan sudah terjawab ya Ibu Bunda Suci ya. Ada Dwi dari Jogja yang tadi di dok 9 bulan, BAB-nya 3 kali sehari, lalu BAB-nya berampas. Dan kalau kentut bunyinya besar. Apakah ada pencaharian yang perlu diberikan untuk anak usia di bawah 1 tahun? Ya kalau 9 bulan dengan BAB 3 kali sehari berampas normal ya. Oke. Masih normal. Dikasih pencahar apa-apa, tidak perlu. Nggak perlu, oke. Dan berampasnya tadi nggak apa-apa ya dok ya?
Namanya 9 bulan kan sudah mulai makan padat. Mulai makan, ya betul. Jadi pasti ada ampasnya. Dan itu tidak apa-apa ya, masih normal. Oke. Lalu kemudian juga ada Sinta. Cairan untuk anak 7 bulan minimal berapa mili sehari ya, Dok, supaya tidak konstipasi? Cairan yang harus diberikan seharinya? 7 bulan ya. Ya, betul. Biasanya kalau kita hitung cairan itu kebutuhannya kan 150 mili per kilogram berat badannya ya. Tapi itu kalau full cairan ya. Kalau dia sudah mendapat makanan padat ya dikurangi saja berapa kali pemberian makanan padatnya. Jadi kita usah rata-rata mungkin antara 100 sampai 100 mili per kilogram. Maksimal itu 150 mili per kilogram berat badan ya. Cairan total per hari itu. Ada Natalia dari Jakarta. Makanan apa ya, Dok, yang bagus untuk ibu menyusui supaya ASI-nya nggak menimbulkan sembelit pada anak? Bayi saya umur 2 bulan suka ngeden kalau BAB. Terima kasih, katanya. Tidak ada makanan tertentu oleh ibu, kecuali kalau memang si bayi sembelitnya karena alergi susu sapi, berarti ibunya harus menghindari susu sapi dan produk susu sapi. Tapi tidak ada makanan yang bisa menimbulkan BAB si bayi menjadi lunak. Makanan ibunya tidak ada. Kalau normal-normal ya sama saja. Baik. Perlu pantang dan tidak perlu makan produk tertentu yang misalnya banyak ya percuma untuk ibunya ya, tapi bayinya. Oke, baik. Ada Bunda Indah Apsari yang sudah bergabung. Halo, sore. Sedang ada di mana, Bunda Indah? Di Surabaya. Surabaya, silakan. Baik, makasih. Selamat sore, Dok. Saya mau tanya, bayi saya 1,5 tahun. Pertanyaan pertama, makan malam itu supaya nanti pencernaannya bagus, itu maksimal jam berapa? Karena kan ada baiknya kan bayi makan sehari 3 kali kan ya. Itu kadang saya kalau pagi ke siang itu terus bisa mundur sampai malam. Kadang kalau udah jam 8 ke atas udah nggak usah makan, mending tidur. Nah seperti itu. Tapi kadang kalau nggak 3 kali sehari kok kayaknya beratnya gitu-gitu aja. Gitu. Jadi batas aman makan malam jam berapa, kemudian jeda ketidur berapa jam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kan saya mulai anak itu gosok gigi ya. Saya mulai mau ngajarin anak gosok gigi, cuma kan dia memang belum terlalu bisa kumur. Jadi ya kadang adalah yang tertelan dari odol-odolnya itu ada kejadian itu. Kemudian yang kedua, saat bersamaan ini kan saya kalau baca buku-buku MPASI itu kan intinya pentingnya lemak. Jadi sekarang ini kalau di makanannya itu kadang kalau misalnya saya tambahkan unsalt butter itu saya kasih kuah saya langsung gitu. Nah, cuma dari 2 kejadian ini saya baru berjalan semingguan ini. Itu ada yang berbeda ketika adik BAB. Jadi kalau pagi itu dia tuh biasanya rutin pagi sekali, cuma itu aja setiap hari. Cuma sejak ada 2 kejadian ini pagi itu bisa sampai 3 kali. Gitu. Jadi saya nggak tahu juga artinya. Tapi kalau misalnya saya sikat gigi sore itu nggak apa-apa. Tapi kalau sikat gigi pagi, nah itu tadi saya nggak tahu apakah ini dari lemak yang terlalu saya kasih terlalu banyak atau odolnya saya nggak tahu. Mungkin pendapat dokter bagaimana? Terima kasih. Terima kasih. 2 pertanyaan. Silakan Dokter Muzal. Pertanyaan pertama dulu, jam berapa jam makan malam? Pembatasannya gitu ya. Mungkin kita agak panjang, jadi mungkin kalau lupa pertanyaan berikutnya tolong diingatkan ya. Baik. Jadi makan idealnya sih kalau sudah makan, apalagi di 1 tahun ke atas, itu sudah seperti makan keluarga ya, seperti kita. Jadi nggak seperti makan kita, makanan keluarga ya, makan bersama 1,5 tahun kan umurnya ya. Nah betul. Itu idealnya memang 3 kali makan, ya ini makanan padatnya ya, makanan tambahannya. Kalau bisa ditambah dengan 2 kali selingan, jadi total paling tidak 5 kali. Jadi makanan padat utama itu seperti kita makan sarapan, makan siang, dan makan malam. Bersama-sama kalau bisa ya. Nah, ditambah dengan snack atau selingan, biasanya di antara 2 makan pagi itu antara jam 9-11 ya, itu snack pertama. Sore juga begitu, mungkin diberikan biskuit dan buah ya, atau dengan snack-snack tertentu bisa kita buatkan supaya nggak bosen ya. Tapi jangan diberikan snack pada saat makan utama. Misalnya jangan diberikan
makanan-makanan yang ringan pada jam 1, misalnya jam makan siang atau waktu sarapan ya. Biasakanlah melatih sesuai dengan jadwalnya. Jadi 3 kali utama sesuai jadwalnya, seperti kita makan. Kalau anaknya sudah besar ya ngikut makan makanan keluarga yang kita lakukan sehari-hari ya. Ya kalau kita di rumah makan jam 8, bareng-bareng jam 8 nggak apa-apa ya, nggak masalah. Ya mungkin jangan terlalu malam. Seperti kita makan malam antara jam 7, jam 8 kan biasanya makan malam. Tidak ada patokan baku harus 8 jam 9, nggak ada. Tapi bersama-sama dengan keluarga. Oke. Pertanyaan kedua, pemberian lemak ngaruh nggak ya dok ke pupnya jadi lebih sering di pagi hari? Tadinya cuma 1 kali, kemudian jadi 3 kali. Karena dikasih tadi unsalted butter misalnya, gitu di makanannya? Bisa saja kalau ada gangguan absorpsi lemak. Jadi mesti dicek dulu fesesnya, apakah fesesnya mengandung lemak tinggi, berarti kan tidak diabsorpsi ya, tidak diserap. Ya. Kalau itu ada, gampang sebenarnya tinggal periksa tinjanya, fesesnya. Apakah fesesnya di dalam fesesnya banyak lemak, berarti kalau banyak lemak tidak diserap, itu bisa menyebabkan diare yang berbau busuk biasanya itu ya. Baik. Oke, sudah terjawab ya, Bunda Indah ya. Ada Gaps dari Manado, anak saya laki-laki 4 bulan 12 hari. Sufor sejak usia 1,5 bulan nih dok. Dan selama itu pencernaannya baik-baik aja. Tapi menjelang 4 bulan, dia pernah BAB lebih cair dari biasanya, tapi masih ada ampasnya. Sempat 1 kali berlendir, tidak ada darah. Sampai sekarang setiap hari BAB 1-3 kali. Selama berat badan masih baik, dokter, apa itu masih normal? Jadi BAB normal itu 3 kali sehari sampai 3 hari sekali. 3 kali sehari sampai 3 hari sekali. Oke. Berat badannya oke dan bentuknya seperti Mas. Jadi itu secara frekuensi. Konsistensi bentuk itu boleh seperti bubur atau seperti odol atau seperti sedikit lebih padat. Tapi kalau sudah seperti kerikil, kotoran kambing dan menggumpal besar itu tidak boleh ya. Jadi kalau 3 kali sehari tapi bentuknya seperti bubur atau pasta, masih oke, normal. Oke, baik. Terima kasih, Dr. Muzal. Karena waktunya juga sudah habis, saya boleh merangkum atau sum up dari presentasi Dr. Muzal tadi untuk mengingatkan lagi ya, take home message-nya kepada ayah bunda semua. Jadi ayah bunda, gangguan saluran cerna pada anak-anak usia 6 bulan sampai 1 tahun pertama kehidupan bayi, biasanya yang paling sering adalah kolik, kemudian gumoh, dan juga konstipasi. Ini hampir semua bayi mengalami gangguan saluran cerna ini, atau pernah mengalaminya. Nah, kalau gumoh itu biasanya dialami bayi usia 3 minggu sampai dengan 12 bulan. Tapi kalau selama berat badan oke, tidak sesak, dan tanpa mual, ini kondisinya masih wajar. Lalu kalau kita bicara soal kolik sendiri, ayah bunda, ditandai dengan fase adalah menangis lebih dari 3 jam per hari, atau sulit ditenangkan, dan puncaknya terjadi pada usia 6 bulan. Ini banyak sekali penyebabnya, bisa disebabkan alergi susu sapi, kemudian juga intoleransi laktosa, atau juga peningkatan gas di ususnya. Lalu kalau kita bicara lagi soal konstipasi, nah ini anak-anak di bawah 2 tahun sering sekali mengalami konstipasi. Nah, konstipasi yang menimbulkan nyeri bisa menyebabkan trauma, hingga bayi menahan BAB dan sensitivitasnya untuk BAB menjadi berkurang. Ini kita juga harus melihat dari sisi psikologisnya juga ya dok ya, bahwa bayi juga perlu ditenangkan supaya mereka tidak trauma dan lain sebagainya. Jadi pelukan ibu, afirmasi positif dengan menggunakan kata-kata positif juga disarankan untuk dilakukan ayah bunda semua. Kira-kira begitu ya, Dr. Muzal. Terima kasih sekali. Ada koreksi sedikit, bukan 6 bulan, puncaknya 6 minggu ya. 6 minggu puncaknya. Baik, untuk kolik ya. Baik. Terima kasih sekali Dr. Muzal. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Baik, nah ayah bunda jangan lupa untuk diingat-ingat lagi materi dari Dr. Muzal tadi, dan juga nanti saya akan putarkan video dari Abbott Nutrition untuk ayah bunda bisa menjawab kuis dari Instagram ya, yang akan kita tayangkan esok setelah acara hari ini. Baik, nah tadi terima kasih juga untuk ayah bunda yang sudah ikutan bergabung ya di sesi tanya jawab. Sekarang sebelum saya bagi-bagikan hadiah yang banyak banget tadi, saya mau ajak ayah bunda juga nih untuk menyimak satu video atau tayangan dari Abbott Nutrition berikut ini. Senang rasanya melihat ia belajar hal baru dengan cepat. Belajar menggosok gigi, 8, 9, 1. berhitung,
dan membantu temannya. Karena ku beri ia nutrisi optimal. Similac Gain Plus dengan 10 nutrisi otak penting mengandung zat besi, kolin dan taurin untuk bantu optimalkan tumbuh kembang dan proses belajar lebih cepat. Happy birthday to you. Similac Gain Plus, faster brain connection for faster learning. Yeay, ya ini dia. Nah, kalau tadi saya sudah berikan informasi soal TTC, soal video, sudah kita ngobrol-ngobrol dengan narasumber. Saya mau ingatkan lagi bahwa saya punya hampers ini nih. Tuh, saya punya hampers isinya seperti ini. Menarik sekali tuh. Seru ya? Nah, jadi saya akan coba informasikan siapa penanya terbaik yang akan mendapatkan hampers dari Abbott Nutrition. Nah, saya akan umumkan langsung sekarang ya. Pemenangnya diantaranya untuk penanya terbaik adalah Supriyono dari Purwokerto, lalu kemudian Bunda Astri Linda dari Bogor, selamat untuk Anda. Lalu kemudian juga Bunda Neva Alvira dari Banjarmasin, hai, ini dari seluruh Indonesia kayaknya. Ada juga Bunda Suci Muziah dari Depok, selamat sore, selamat untuk Anda. Dan juga Bunda Airin dari Jakarta, selamat, masing-masing akan mendapatkan hadiah langsung dari Abbott Nutrition untuk penanya terbaik. Nah, juga saya informasikan juga bahwa bunda-bunda yang menang, nih ayah bunda yang menang bisa langsung mengikuti atau bisa langsung lapor ya, bahwa saya sudah menang acara ini, bisa langsung sebutkan nama sesuai dengan KTP, kemudian alamat emailnya, langsung bisa menghubungi via WhatsApp di nomor yang tertera di layar ini, 0819 17 16 0002. Ditunggu sampai dengan jam 6 sore hari ini. Ya, baik. Nah, untuk informasi berikutnya, buat Anda yang belum mendapatkan hadiah, tenang ya. Nanti saya masih punya door prize di akhir acara, ada voucher GoPay. Jadi jangan pergi dulu dari ruang Zoom webinar ini. Saya mau informasikan informasi berikutnya untuk quiz di Instagram. Nah, ini menarik sekali. Jadi bisa langsung ikuti quiz melalui Instagram Anakku ID. Ya, bisa langsung dilihat, ini ada informasinya juga yang akan kita berikan juga untuk Anda. Jadi silakan saja follow langkah pertamanya. Follow Instagram @anakku.id. Anakkunya K-nya 2, anakku ID. Boleh langsung dicari Instagramnya sekarang juga. Lalu kemudian yang kedua adalah like postingan flyer ya. Like postingan flyer acara hari ini. Yang ketiga adalah jawab pertanyaan quiz di kolom komentar. Lalu kemudian beri hashtagnya. Ada 3 hashtag. Ini ada informasinya. Nah, ini dia mekanisme kuisnya. Ada hashtag yang perlu dituliskan adalah Faster Brain Connection for Faster Learning. Lalu hashtag yang kedua adalah Healthy Kids Learn Faster. Dan hashtag yang ketiga adalah Similac Gain Plus. Oke ya. Sudah dicatat atau sudah dilihat? Lalu yang keempat, jangan lupa tag 3 teman ayah atau bunda untuk mengikuti kuis yang sama. Nanti 3 orang pemenang akan mendapatkan hampers produk Similac. Nah, ini saya mau ingetin lagi, saya mau unboxing. Seru banget loh hadiahnya. Nih, ada hadiah bonekanya, ada buku parentingnya, terus ada bonekanya Roscoe juga buat anak-anak ya, jadi bisa buat mereka bermain. Dan pertanyaannya bisa dilihat di Instagram anakku di tanggal 17 Juli atau di hari Jumat 2020 ya. Dan pemenangnya akan diumumkan di hari Minggu di tanggal 19 Juli 2020. Jadi follow dan pantau terus, siapa tahu Anda akan beruntung mendapatkan hadiah yang akan diberikan oleh Abbott Nutrition. Oke, sebelum saya tutup acara, saya mau undi dulu siapa yang akan mendapatkan hadiah door prize. Hari ini saya punya 5 hadiah voucher GoPay, masing-masing senilai Rp200.000. Boleh Kak Endra diundi nama-namanya? Boleh dibantu? Kira-kira siapa yang beruntung sore hari ini? Ya, stop. Kita akan pilih 5 orang nama yang akan beruntung untuk mendapatkan voucher GoPay. Siapa ya yang akan beruntung ya? Langsung saja yuk kita akan coba lihat. Jangan lupa nih ayah bunda untuk nanti mengklaim hadiahnya dengan cara mengirimkan nomor WhatsApp ke nomor 0819 17 16 222. Ya, silakan langsung diundi aja. Ada 5 orang nama yang akan saya panggil. Nih Ketut Prami Rukmini, selamat untuk Anda mendapatkan voucher GoPay Rp200.000. Satu orang lagi, Saniah Nur, betul ya. Selamat untuk Anda juga mendapatkan hadiah voucher GoPay senilai Rp200.000. Lalu kemudian nama ketiga,
Silahkan langsung ada Bunda Elina Afiwati, selamat untuk Anda. Yeay, ada 2 orang nama lagi yang akan saya umumkan. Siapa kira-kira yang beruntung untuk mendapatkan hadiah voucher GoPay Rp200.000 jajan ya. Husnul Khotimah, selamat untuk Anda dan 1 pemenang lagi. Siapa kira-kira yang beruntung? Sore-sore bergabung bersama dengan kita di ruang Zoom webinar dan dapat hadiah. Dia Rahmi Putri, selamat untuk Anda mendapatkan hadiah voucher GoPay senilai Rp200.000 dan bisa klaim, waktu klaimnya diperpanjang sampai dengan jam 8 malam. Ya, jadi silakan langsung WhatsApp di nomor 0819 17 16 0002. Akan diinformasikan juga di ruang kolom chat dan juga silakan ini sudah bisa diinformasikan juga di slide Anda, sudah bisa dilihat ya. 0819 17 16 0002. Ditunggu sampai dengan jam 8 malam hari ini ya. Jadi bisa langsung kirimkan nama sesuai dengan KTP, lalu kemudian juga alamat email Anda dan nomor handphone yang ada akun GoPay-nya ya. Silakan langsung saja dihubungi panitianya. Baik Ayah Bunda, tidak terasa sudah 1,5 jam saya menemani Anda. Saya Indri menemani Anda. Sudah ada Dr. Muzal tadi yang sudah memberikan informasi yang cukup akurat soal konstipasi, soal gumoh, soal kolik yang sering sekali dialami oleh anak-anak di tahun pertama kehidupannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa untuk tetap jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker kalau harus bepergian keluar sana ya. Kita pastikan memutus mata rantai penularan virus COVID-19. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Kalau begitu saya Indri pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.